Halo guys, kembali lagi di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Colombiana 2011. Bercerita tentang seorang anak perempuan yang berusaha balas dendam atas kematian kedua orang tuanya yang dibunuh secara sadis oleh mafia kartel narkoba. Berlatar pemukiman Bogota, Kolombia pada tahun 1992, di mana diceritakan daerah tersebut dikuasai kartel narkoba yang dikenal sangat kejam dan tanpa kompromi akan setiap pelanggaran yang dilakukan anak buahnya ataupun rekan bisnisnya. Film diawali di rumah Don Luis dengan penjagaan super ketat dari anak buahnya. Don Luis merupakan pimpinan mafia kartel narkoba Bogota, terlihat sedang berbicara dengan rekan bisnis sekaligus orang kepercayaan Don Luis untuk menyelundupkan narkoba ke berbagai negara Konoha bernama Fabio, di mana tujuan kedatangan Fabio adalah untuk mengutarakan keinginannya keluar dari keanggotaan mafia milik Don Luis dan ingin beralih profesi menjadi penjual bakso Aceh keliling. Mendengar hal itu, Don Luis pun merasa sangat kecewa dengan keputusan Fabio, dikarenakan Fabio merupakan rekan bisnis yang paling mengetahui rahasia penting bisnis miliknya. Sebelum pergi dari rumah Don Luis, Fabio pun memberikan Haris berisi file data bisnis narkoba milik Don Luis. Curiga Fabio menyimpan data rahasia bisnis di rumahnya, Don Luis pun memerintahkan anak buahnya bernama Marco untuk mencari kopian data itu di rumah Fabio, serta membunuh Fabio dan keluarganya. Ingin menghindari hal buruk terjadi pada keluarganya, Fabio segera pulang untuk membawa anak istrinya pergi dari daerah itu menuju tempat yang dirasa aman dari ancaman Don Luis dan anak buahnya. Sesampainya di rumah, Fabio memberikan waktu 10 menit kepada anak dan istrinya untuk berkemas barang bawaan dan segera pergi dari rumah itu. Setelah semua siap untuk pergi, Fabio membawa anak dan istrinya untuk keluar rumah menuju pintu belakang. Namun di saat yang bersamaan, anak buah Don Luis bersenjata lengkap berdatangan mengepung rumah Fabio. Melihat hal itu, Fabio pun segera masuk kembali ke dalam rumah. Merasa keadaan yang sudah sangat mencekam, Fabio pun segera berwasiat kepada anaknya untuk sebisa mungkin menyelamatkan diri. Lalu Fabio memberikan microchip berisi data rahasia bisnis Don Luis dan paspor Catalea. Lalu memberikan kartu nama serta menuliskan alamat orang terdekat Fabio dengan harapan Catalea pergi ke tempat itu untuk bersembunyi. Namun di antara keharuan yang diperlihatkan antara ayah dan anak, lalu tiba-tiba di luar rumah, penjaga Fabio ditembaki oleh anak buah Don Luis. Mendengar suara tembakan, Fabio memerintahkan istrinya untuk mengambil senjata dan melakukan perlawanan. Dikarenakan jumlah yang tak seimbang, Fabio dan istrinya pun tertembak dan akhirnya tewas di rumah itu. Setelah menghabisi para penjaga serta Fabio dan istrinya, Marco pun masuk ke dalam rumah untuk mencari chip berisi kopian data rahasia yang diminta oleh Don Luis. Lalu menanyakan kepada Catalea, namun Catalea tidak mau memberikan microchip itu kepada Marco. Dan reaksi di luar dugaan pun terjadi. Sambil mengecam akan membunuh Don Luis dengan cepat, Catalea beralih menuju dapur dan keluar melewati ventilasi rumahnya. Mendengar Marco berteriak kesakitan, anggota geng yang lain segera mengejar Catalea dan menembakinya di atas ventilasi. Setelah berhasil menghindari kejaran Marco dan anak buahnya, Catalea keluar dari terowongan bawah tanah. Di tengah kebingungan yang Catalea alami, Catalea berjalan menuju tempat sesuai dengan kartu nama yang diberikan oleh ayahnya. Setibanya di tempat yang dirasa itu benar, Catalea menghampiri para penjaga dan memberikan kartu nama itu. Ternyata itu adalah kantor kedutaan Amerika Serikat. Setelah menerima kartu nama dari Catalea, penjaga itu pun segera bergegas membawa Catalea menemui salah satu staf yang ada di kantor itu. Staf itu bernama John Christian Davis, seorang staf di kantor kedutaan Amerika Serikat yang merupakan sahabat ayah Catalea. Lalu John menanyakan apakah Catalea membawa sesuatu untuk dirinya. Dikarenakan microchip yang dikasih oleh ayahnya tak sengaja tertelan ketika berlari menghindari kejaran Marco dan anak buahnya. Dan alangkah ruasnya John melihat isi microchip yang dibawa Catalea ternyata berisi data transaksi peredaran narkoba milik Don Luis dan paspor Catalea. Yes, my passport. Dikarenakan Catalea merupakan saksi kunci dari mafia paling dicari oleh pihak kepolisian, Catalea pun diterbangkan menuju Miami dengan pengawalan dari polisi wanita yang mendampinginya. Setelah menyelesaikan administrasi kedatangannya di bandara dan menerima sejumlah uang dari rekening milik ayahnya, Catalea pergi meninggalkan bandara. Tak ingin terus dikawal oleh petugas kepolisian, Catalea berusaha melarikan diri dengan pura-pura ingin pergi ke kamar mandi. Catalea? Setelah lolos dari kawalan, Catalea tiba di terminal bawah tanah untuk melanjutkan perjalanan ke alamat yang ditulis oleh ayahnya. Lalu Catalea memberikan alamat yang ingin ia tuju ke petugas terminal.
Katalia melanjutkan perjalanan menuju alamat yang dikasih oleh ayahnya sambil membaca majalah wanita kesetia bernama Sena. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, Katalia tiba di satu tempat di pinggiran kota Chicago, tempat yang dikenal dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Hey kid, what are you doing here? Sementara di sini lain, seorang pria sedang memberikan pelajaran terhadap orang yang tidak mau membayar uang keamanan bernama Emilio. Emilio adalah paman Katalia yang merupakan preman sekaligus pembunuh bayaran yang menguasai daerah Chicago. Di tengah asik memukuli orang itu, anak buah Emilio masuk dan memberitahu ada anak kecil mencarinya. Walaupun awalnya tidak dihiraukan, akan tetapi setelah anak buahnya memberitahu bahwa anak kecil itu bernama Katalia, Her name is Catalea. Emilio pun seketika berhenti dan segera menemui Katalia. Merasa kaget dan tak percaya keponakannya masih hidup setelah kejadian yang menimpa keluarganya, Emilio pun segera memeluk Katalia dan memberitahu Katalia bahwa ia akan aman tinggal bersamanya. Keesokan paginya, Katalia bangun di rumah Emilio dan diterima dengan sangat baik, terutama oleh ibu Emilio yang langsung menyapanya dan disiapkannya makanan. Sambil berbicara dengan Emilio lalu melihat gambar yang dibawa oleh Katalia, Emilio pun memuji dan mengira cita-cita Katalia menjadi seorang seniman. I want to be a killer. Tapi alangkah ruasnya Emilio ketika mendengar Katalia ingin menjadi wanita kesatria seperti Sena dan ingin menjadi seorang pembunuh. Melihat usianya yang masih sangat muda, Emilio mendaftarkan Katalia untuk bersekolah. Setelah selesai, Emilio bergegas menuju lapak parkir untuk mengambil uang jatah preman dari anak buahnya. Namun ketika melihat ke belakang, Katalia mogok untuk berjalan. Melihat hal itu, Emilio pun segera menghampiri dan bertanya kenapa. Dengan nada tinggi, Katalia berbicara kepada Emilio bahwa dengan sekolah dia tidak akan mendapatkan apapun untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pembunuh. Lalu tiba-tiba Emilio memberikan pemahaman terhadap Katalia bahwasanya untuk menjadi seorang pembunuh tidak hanya cukup memiliki skill menembak saja. Harus paham juga ilmu yang lainnya dan itu hanya bisa didapatkan di sekolah. Setelah mendengarkan Emilio, Katalia diberikan pilihan untuk memilih antara senapan dan tas. Memahami ucapan Emilio, Katalia memilih tas untuk kembali bersekolah. 15 tahun berlalu, film pun memperlihatkan dua orang anggota polisi sedang makan bakso aci di dalam mobil patroli. Dan alangkah ruasnya kedua polisi itu ketika belum sempat menelan makanannya, kedua polisi itu pun langsung bergegas keluar dari dalam mobil menghampiri pengemudi mobil lawas tersebut. Ternyata pelaku laka lantas itu adalah seorang perempuan berkulit eksotik yang mengemudi lepas kendali dikarenakan mendeguk satu botol anggur kolesom yang ia dibeli di pinggir kali dekat rumah Pak Mamat Kumis. Lantas kedua polisi itu pun langsung mengamankan pengendara wanita itu dan membawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, wanita berkulit eksotik itu merupakan pengemudi bodong alias tidak membawa SIM dan STNK.